dengan lancar, kiranya tidak ada kendala baik secara perangkat maupun secara jaringan, dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Romo Timothy akan membimbing kami selama sesi pembelajaran ini. Di dalam nama Putra-Mu yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup berkuasa bersama Dikau Sang Bapa dalam persatuan dengan Sang Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Daniel. Baik, Romo, waktu tempat kami persilakan. Terima Ya, kasih, Romo. sesuai dengan jadwal kita membahas tentang agiologia, tentang orang-orang suci ya, orang-orang kudus. Atau I Agiatis Ecclesias Mas, siapakah tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh suci di gereja kita kan gitu. Kata suci dalam kitab suci kita hanya digunakan untuk ketritunggalan Allah kita. Yesaya 6 ayat 3 ya, Wahyu 4, 8 juga 4, 10. Yesus Kristus disebut sebagai seorang suci sejati. O agios ke alitinos, jadi orang suci yang sejati ya. Alitinos itu sejati artinya eh, sejati itu benar, yang lawannya dusta. Jadi tidak ada dusta sama sekali dalam diri Yesus Kristus. Jadi benar yang lawannya dusta, karena benar itu ada yang lawannya salah. Ya, yang lawannya salah itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perkuliahan atau dalam eh, ilmu ilmu yang ada di dunia ini ya. Kalau ada benar maka lawannya salah. Tapi yang dimaksud benar ini adalah lawannya dusta. Jadi alithinos. Kalau alithinos bisa diterjemahkan dalam bahasa Jawa sejati. Jadi tidak ada tipu menipu, tidak ada unsur kebohongan. Dalam liturgi suci kita ada kidungan ya, is agios, is kyrios, Yesus Kristus, is doxan Theu Patros, amin. Satu saja yang suci, satu saja yang Tuhan, Yesus Kristus, bagi kemuliaan Allah Bapa, amin ya. Itu sebelum perjamuan kudus itu ya. Jika kesucian itu pengertiannya demikian, lalu bagaimana dengan kesucian orang-orang suci? Adakah kesucian itu betul-betul milik mereka? Nah ini pertanyaan. Kesucian itu betul nggak milik mereka? Nanti kita lihat ya. Nah, Iagitis Ecclesiasmas atau tokoh-tokoh orang suci. Yang pertama adalah metohis tin agiotita tu Christu. Kesucian karena ada penyatuan dengan Kristus. Terus yang kedua adalah aktistofos di zoitonagion. Adanya energi Roh Kudus atau terang yang tak terciptakan dalam kehidupan orang-orang suci ya. Nah, ini dasar dari kekudusan. Bentar ya, ini anak kurang ke sini. Saya tak pindahkan karena kurang sini. Ya. Jadi dasar dari kekudusan manusia adalah karena kekudusannya Allah. Hal ini di kitab suci kita disebutkan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Allah Sang Tritunggal Maha Kudus itu sendiri yang menyatakannya atau menegaskannya di dalam kitab Imamat 11 ayat 44, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka kamu harus mengkuduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Panggilan hidup manusia adalah kekudusan yang menerapkan kehidupannya Allah, tentunya di dalam kehidupan Kristus. Artinya menyatunya manusia dengan tubuh Kristus. Kristus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Siapa yang mengikutinya tidak akan jalan di dalam kegelapan, tetapi justru mendapatkan terang kehidupan yang sejati. Yohanes 8:12, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah, Sang Bapa. Ibrani 1 ayat 3. Ini semua dasar dari orang-orang suci ya.
Ketika manusia manunggal menyatu dengan pribadi Yesus Kristus, menyinarkan atau bermandikan penuh dengan kemuliaan dari energi Allah yang tak tercipta. Di mana energi ilahi itu datang dari hikmat pengetahuan kemuliaan, 2 Korintus 4 ayat 6. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya beroleh dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah menjadi satu kesatuan dengan kemuliaan Allah. Yohanes 17 ayat 22. Dan satu bagian dalam kekudusan Allah, Ibrani 12 ayat 10, menyatunya dengan sang terang dunia yaitu Kristus, Matius 5 ayat 4, dan itu adalah kemuliaan Kristus, 2 Korintus 8 ayat 23. Para rasul sebagai utusan jemaat-jemaat gereja dan suatu, apa ini ya, sebentar ya, ini kurang ke sini. Tak tariknya ini sini. Nah, ini di sini ini lebih baik. Para rasul sebagai utusan jemaat-jemaat gereja dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Atau bisa dikatakan para rasul juga kemuliaannya Kristus atau berenergikan energi Kristus. Dengan kata lain, yang seikon atau segambar dengan Kristus. 2 Korintus 3:8. Tuhan juga bersabda, siapapun yang berinteraksi atau berkoresponden, terima dan memberi atau timbal balik ya. Kasih yang timbal balik ya. Kristus mengasihi manusia, manusia mengasihi Kristus, akan kasihnya dan kasihnya Tuhan, maka ia akan menjadi bait Allah atau baitnya Roh Kudus atau rumahnya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 23, 1 Korintus 3 ayat 16, Efesus 2 ayat 22, ini referensinya semua. Setiap orang ortodok yang hidup dalam kasih karunia Allah menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus. Menjadi satu bagian dalam tubuh kealahan dan kemanusiaannya Tuhan. Kalau bahasa Yunani-nya melos tu theanthropinu somatos tu Kristu ya. Hidupnya sama dengan hidupnya Kristus. Jadi orang-orang kudus gereja mereka menghidupi kehidupan tersebut dan terus berinteraksi panggilan hidup mereka dengan kehidupan Kristus. Pernyataan Rasul Paulus di gereja Korintus, ikutlah atau contohlah hidupku seperti aku dengan Kristus, 1 Korintus 11 ayat 1 ya. Nah. Jadi kesimpulannya tentang siapakah tokoh-tokoh suci di gereja kita, jawabnya adalah mereka yang manunggal dengan Tuhan Yesus Kristus, yang tersuci atau termandikan terang dari Roh Kudus. Hidupnya terdeteksi mencerminkan sekecil apapun sama dengan kehidupan Kristus. Mereka berpikirkan Kristus, bertutur kata, tentunya tutur kata Kristus, dalam bertindak hidup juga demikian. Alhasil semua berpikirkan, bertutur katakan, dan bertindakkan Kristus. Orang-orang suci hidup dalam Kristus sebagai ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya nggak mau membuka-buka karena waktunya sangat singkat sekali. Adalah ciptaan barunya Allah serta karya Allah dalam kehidupan manusia. Kehidupan kesucian milik mereka itu karena sehidup dan sekarya menyatu dalam hidup Kristus bagi. Jadi di sini kesimpulannya bahwa kehidupan orang-orang suci memang milik mereka. Tetapi ada tetapinya, mereka itu karena sehidup dan sekarya dan menyatu dalam hidup Kristus. Jadi nggak bisa suci itu milik mereka dengan usaha mereka. Jadi kesucian orang suci tidak bisa dengan usaha, karena usaha apapun manusia sudah tercemar oleh dosa.
Makanya ada firman Tuhan mengatakan udis eorake popote, tak seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa, berarti semuanya berdosa. Artinya tidak ada orang suci lah. Nah, kesucian bagi kita, bagi gereja, orang-orang suci itu adalah mereka yang sudah disucikan atas penyatuan diri dengan Kristus. Ketika mereka menyatu dengan Kristus, ada kerjasama, ada sinergi antara manusia dengan Kristus, dan sinergi itu menghasilkan yang namanya kesucian. Dan kesucian ini adalah hasil pertobatan. Jadi ada hasil pertobatan, kerendahan hati, kebajikan di dalam Kristus. Jadi memang kesucian itu milik orang-orang suci, tetapi harus sehidup. Jadi sehidup artinya hidup seperti Kristus, sekarya berkarya bersama Kristus, menyatu dalam hidupnya Kristus. Jadi tidak bisa kehidupan milik mereka sendiri tanpa adanya tiga hal ini, sekarya, sehidup, dan menyatu dalam Kristus. Ya, semuanya itu hasil kerjasama, sinergasia ya. To aktisofostis zois agion, adanya energi Roh Kudus atau terang yang tak terciptakan dalam kehidupan orang-orang suci. Jadi orang-orang suci itu mempunyai energi Roh Kudus atau mempunyai terang yang tak terciptakan dalam diri hidup mereka. Apa itu terang yang tak terciptakan? Kalau di dalam Kidung Sembahyang Senja kita itu lagu Fos Ilaron atau terang gembira itu sebenarnya bukan terang gembira, terang yang tak tercipta harusnya. Karena terang gembira itu nggak ada maknanya, ya harusnya terang yang tak tercipta, kemuliaan suci dari Bapa yang kekal, itu kalau di Sembahyang Senja ya. Pos ilaron agias doxis. Ini adalah satu kidung yang dikidungkan bersama-sama oleh para rasul ketika turunnya Roh Kudus. Jadi sebelumnya ada kitab suci, jadi kidungan ini lebih tua dari kitab suci, penulisan kitab suci. Jadi ketika adanya turunnya Roh Kudus itu ada kidungan ini yang tertua, yaitu Vos Ilaron. Vos Ilaron itu artinya aktistofos, terang yang tak terciptakan. Terang yang tak terciptakan ini sinonim atau satu kesamaan dengan energinya Allah. Ya ini perlu penting sekali digarisbawahi karena saya nggak menuliskan energinya Allah di sini, hanya beberapa kata saja ya. Jadi kemuliaan ilahi yang terrefleksi oleh orang-orang suci gereja kita adalah anugerah dari Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Jadi terang itu dianugerahkan oleh Sang Tritunggal Maha Kudus kepada orang-orang suci. Yang dijelaskan oleh kitab suci yaitu terang ilahi yang tak terciptakan atau energi ilahi. Jadi terang itu yang diwahyukan melalui penyataan dan karya dari Sang Tritunggal Maha Kudus di dalam dunia. Di kehidupan para nabi, misalnya Nabi Daniel melihat kemuliaan Allah atau terang yang tak terciptanya Allah itu seperti luapan api atau tahta Allah. Jadi luapan api yang ada di dalam tahta Allah, Daniel 7 ayat 19. 9 ayat 9, sorry. Musa ya melihat nyala api dari semak duri. Itu merupakan juga energi ilahi atau terang yang tak terciptakan. Dari keluaran ini dari ya bukan duri. Duri, sorry. Dari Keluaran 3 ayat 2. Dan juga luapan api dari puncak Gunung Sinai, Keluaran 24 ayat 17, di mana terang yang tak tercipta atau kemuliaan Allah itu terrefleksi di muka atau di wajah Musa. Sehingga rakyat Israel tidak mampu melihat muka atau wajah Musa yang memancarkan refleksi dari terang Allah yang tak tercipta itulah. Terang Allah yang tak tercipta ini sinonim dengan energi ilahi atau sinonim dengan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu energinya Allah. Ini harus jelas ya ini. Kalau bahasa Jawanya kudu cetha. Harus jelas. Aduh, ini harus jelas. Nah ini 7 ya.
Kemuliaan ilahi yang terefleksi oleh orang-orang suci gereja kita adalah anugerah dari Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Oh iya, ini sudah kita baca tadi ya. Nomor 7. Elia naik ke surga mengendarai kereta kuda yang penuh dengan luapan api ya. Penuh dengan luapan api, ini juga disebut terang yang tak tercipta, 2 Raja-Raja 2:11. Juga kemuliaan Allah yang dilihat oleh para gembala di Bethlehem, Lukas 2 ayat 19. 3 murid Tuhan di Bukit Tabor melihat kemuliaan Allah yang tak terciptakan ketika Tuhan Yesus metamorfosa di Bukit Tabor. Juga para malaikat di kuburan kosong Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 3. Itu juga terang Allah yang tak terciptakan. Para malaikat itu juga disebut orang-orang suci ya. Jadi bukan hanya manusia saja, termasuk malaikat itu juga orang-orang suci. Fenomena kematian Rasul Stefanus, Kisah Rasul 7 ayat 55, juga ada penglihatan Rasul Paulus di Kisah 9 ayat 3, menjadi buta ketika melihat terang yang tak terciptakan itu. Ketika perjalanan di Damsyik, dia mendengar ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia melihat terang yang tak terciptakan itu membuat dirinya buta. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya itu. Gitu. Jadi penganiayaan Rasul Paulus kepada anggota gereja itu juga menganiaya tubuhnya Kristus, karena gereja adalah tubuh Kristus. Di kemudian beberapa harinya disembuhkan oleh Ananias. Dan juga terjadinya dalam kehidupan orang-orang suci gereja, mereka melihat kemuliaan Allah atau terang Allah yang tak tercipta. Agius Nectarius, satu contoh dalam penglihatannya, melihat seorang monahi atau biarawati yang lumpuh. Ketika mau ambil perjamuan kudus, cawan yang dipegang oleh presbiter memancarkan terang bersinar yang sangat dahsyat. Ya. Demikian juga ketika jiwa seseorang terpenuhi oleh roh Allah akan menjadi rumah atau rumah dari Roh Kudus ya, Efesus 2 ayat 22. Maka sekitarnya akan menjadi terang, bukan hanya di jiwa orang itu, juga di tubuhnya, tubuh orang itu, bahkan pakaiannya atau sekitarnya akan cemerlang. Jadi tempat sekitarnya akan mengalami energi ilahi juga atau terang yang tak terciptakan juga, cemerlang atau kinclong ya. Dan ini terjadi dalam kehidupan Agius Serafim dari Sarov ketika berbicara dengan lawan bicaranya, yaitu saudara Motobilov. Kalau bahasa Yunaninya Motobilov itu Philotheos. Nah, terjadilah terang energi ilahi itu keluar dari tubuh Agius Serafim dari Sarov dan menjalar keluar, merambah menuju tubuh si Motobilov atau Philotheos dan sebagainya. Sebentar, ini gimana ini kembalikan? Bentar. Enggak bisa. Gitu, Rom. Bentar. Ini untuk kembali. Ini repot, bisa nggak tahu caranya ini. Mana tadi caranya? Alex. Ya mungkin di sini dulu saya kembalikan ke Mas Erik, mungkin ada pertanyaan. Ya. Terima kasih Romo buat penjelasannya mengenai orang-orang kudus. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau Ini kembali ke layar gimana? kami persilakan buat teman-teman yang mau bertanya. Saya ada pertanyaan, Pak. Silakan Pak Christodulus. Romo, saya punya pertanyaan, Romo. Iya, silakan. Apakah yang dianggap gereja sebagai seorang kudus itu dapat dibatalkan, Romo? Maksudnya gimana? Pembatalannya gimana maksudnya? Begini, Romo. Dulu kan saya awal-awal itu kenal waktu kuliah itu kan
Santo Agustinus gitu ya kan. Nah, Agios Agustinus itu di gereja barat sering dikutip, bahkan orang Protestan juga sering kutip apa namanya itu predestinasi katanya dari Agustinus segala macam. Nah, lalu tahun 2021 gitu sebelum saya dikenalkan ke Romo sama Pak Jurgis Gregorios, dibilang dia kan dulu sempat ke GOI Romo, sebelum dia kembali ke Romo dia ke GOI, baru sekarang kan balik ke GOI lagi. Nah, dia bilang di kelompok GGOC mereka bilang, oh bukan, kalau kalau Agustinus itu bukan jana suci ya, mereka pakai istilah jana suci, tetapi adalah blessed, yang terberkati. Jadi bukan orang suci menurut mereka. Nah, padahal kan venerasi terhadap Agios Agustinus itu sudah ribuan tahun ya Romo ya. Apakah hal semacam itu bisa terjadi Romo? Jadi gini Mas Christodulus, pembatalan kepada orang kudus itu nggak ada, karena begini, itu kalau bahasa Yunaninya namanya agio kata taksi. Jadi pernyataan bahwa orang orang kudus itu, bahwa siapa yang ditetapkan menjadi orang kudus itu adalah ketetapan dari gereja, dan yang memberikan sertifikasi, ya istilahnya sertifikasi orang kudus itu adalah kepatriakan. Nah, kebetulan di dunia ini ada 9 kepatriakan. Kalau misalnya dari Rusia ya, seperti Serafim dari Sarov itu kepatriakan Rusia. Jadi yang memberikan agio kata taksi atau sertifikasi adalah kepatriakan Rusia. Tapi syarat untuk menjadi orang suci itu harus ada kata tesis. Bahasa Yunani, kata tesis itu adalah satu kesepakatan dari keseluruhan gereja. Jadi gereja melihat memang betul orang suci gitu. Dan syaratnya adalah betul-betul orang ortodoks sendiri ya. Terus dalam proses kehidupannya seperti yang kita bahas tadi, yang berpikirkan Kristus, bertindak tindakan Kristus, tutur kata Kristus, dan banyak sekali mujizat yang dilakukan. Atau orang suci itu ada juga yang disebut orang suci yang seperti Rasul Stefanus karena dibunuh oleh penganiaya dan sebagainya, atau pejuang iman karena mempertahankan imannya dibunuh, seperti para martir di zamannya orang Yunani dijajah oleh Turki, oleh orang-orang Muslim ya, dan mereka dibunuhi karena kesaksian iman mereka. Dan itu sudah terdaftar, yang didaftar oleh saksi mata. Saksi mata adalah gereja, adalah umat. Kemudian dari saksi mata itu masih disaring lagi di kepatriakan, disaring lagi oleh semua para rohaniwan secara keseluruhannya, diselidiki apakah betul ini betul orang suci semasa hidupnya. Seperti itu. Dan ketika dinyatakan orang suci, maka harus ada sertifikasi. Nah, sertifikasi inilah yang disebut agio kata taksi, artinya disejajarkan kelasnya menjadi kelas orang-orang suci. Contohnya Serafim dari Sarov ya. Serafim dari Sarov jelas kehidupannya dulu dia diasingkan, dibuang karena kehidupan kesuciannya Serafim dari Sarov oleh orang-orang zamannya Rusia masih barbar itu dibuang di tengah-tengah hutan dalam musim salju tanpa adanya baju tebal dan lain sebagainya. Tetapi karena beliaunya adalah orang suci, maka ada energi ilahi yang keluar dari tubuhnya, sehingga di sekitar dari salju yang ditempati oleh Serafim dari Sarov itu
mencair sekitar beberapa meter itu mencair jadi tanah. Dan yang lainnya bersalju, sementara yang diduduki oleh serafim dari Shalom itu tidak ada saljunya. Dan ada refleksi energi ilahi atau refleksi dari terang yang tak terciptakan dalam diri si Romo Serafim dari Sarof ini, sehingga beliaunya bisa bergaul dengan binatang buas seperti beruang dan lain sebagainya itu. Dan terakhir yang kita bahas tadi berbicara dengan Motobolov atau si Filotei. Terjadi dialog di mana Romo Serafim ditanya sama Filoteos. Eh, Romo, karena dia seorang Romo ya, Romo, bagaimana si orang itu kalau menerima Roh Kudus? Bagaimana orang itu merasakan akan energi dari Roh Kudus itu, begitu? Akhirnya Agios Serafim menjawab, itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Coba lihatlah kehidupan para rasul, bagaimana para rasul di kisah para rasul itu ketika menerima Roh Kudus. Jadi turunnya Roh Kudus seperti lidah-lidah api, berbahasa bahasa orang lain, sementara Petrus pakai bahasa Aramaik dan yang mendengarkan itu adalah bangsa-bangsa lain tapi mengerti dengan bahasanya Petrus, gitu loh. Jadi sekaligus bahasa itu jadi satu, gitu. Karena bahasa yang dari Roh Kudus itu adalah energi dari Roh Kudus itu menyatukan bahasa. Kemudian kisahnya Rasul Paulus yang melihat energi ilahi sehingga matanya buta disembuhkan oleh Ananias. Nah, kan bisa dirasakan bagaimana Roh Kudus mengubah dari kehidupannya yang tadinya itu menjadi pemburu jemaatnya Tuhan, akhirnya dijadikan oleh Allah menjadi hambanya Allah sehingga menjadi pengabar Injil di seluruh wilayah Asia sampai ke wilayah Eropa, sampai ke Roma. Nah, itu kan jawaban dari si Romo Serafim. Tapi ditanya lagi, saya belum mengerti gitu. Akhirnya Romo Serafim memegang bahunya. Coba lihatlah wajah saya. Ketika melihat wajahnya Romo Serafim dari Sarop, si Filoteos ini melihat ada di matanya itu keluar eh, luapan api yang luar biasa. Dan wajahnya mengeluarkan cahaya. Sampai matanya dia nggak kuat menatap Romo Serafim dari Sarov. Dan Romo Serafim menjawab, bukan hanya aku saja yang mengeluarkan energi ilahi itu, tetapi juga kamu juga mengeluarkan energi ilahi. Jadi Romo Serafim juga melihat wajahnya si Filoteus itu juga silau. Jadi dua-duanya silau gitu. Saling memancarkan energi ilahi seperti itu. Dan kisah mereka ini terdeteksi oleh gereja. Dan oleh gereja disaring akhirnya sampailah ke kepatriakan. Dan gereja akan memutuskan bahwa Serafim dari Sarov adalah betul-betul orang suci dan dikeluarkanlah sertifikat dari patriarknya, keluarlah bahwa Serafim dari Sarov itu menjadi agiokatataksi atau tersertifikasi sebagai orang suci seperti itu. Jadi harus jelas kehidupannya betul-betul menunjukkan kesucian dalam hidup. Bukan hanya sekedar, oh orang itu suci karena bisa menginjil, bisa mendirikan gereja, 10 gereja, atau mendirikan sekolah teologi 10, ya belum tentu kalau kehidupannya tidak terdeteksi adanya energi ilahi di dalam dirinya, bukan orang suci. Jadi terdeteksi adanya energi ilahi. Seperti Agius Nectarius saja bisa melihat ada seorang monaki yang sederhana hidupnya, lumpuh, tetapi ternyata ketika dia mengambil perjamuan kudus itu dari cawannya romonya itu keluar energi ilahi yang luar biasa, dan dia menerima energi ilahi itu ditelan di mulutnya juga keluar cahaya dan sebagainya, ya kan luar biasa itu.
ada menunjukkan kesucian, betul-betul kesucian gitu. Jadi itu bukan cerita ngarang ya, bukan cerita ngarang, tapi memang dibuktikan dalam kehidupan sampai akhir hayatnya betul-betul orang kudus. Satu contoh Agios Paisius. Kenapa Agios Paisius disebut orang suci? Bahkan Agios Paisius itu mendapat gelar Isapostolos. Isapostolos artinya sejajar dengan para rasul. Luar biasa loh Agios Paisius itu. Gelarnya bukan hanya orang suci Paisius, tapi Isapostolos, sejajar dengan para rasul. Artinya apa? Kelasnya mendunia. Jadi semua dunia tahu Agios Paisius orang suci. Bahkan kisahnya di Amerika dikenal orang suci. Di Rusia pun diakui orang suci. Di seluruh kepatriarkan diakui kesuciannya Agios Paisius. Banyak orang yang melihat sendiri dalam kehidupannya. Sehingga keterkenalannya itu sehingga dijuluki sebagai Isapostolos karena hanya para rasul lah yang bisa mengabarkan Injil seluruh dunia kan, itu kan karya dari para rasul ya. Jadi keterkenalan Agios Paisius itu disebut Isapostolos. Juga Agios Kosmas dari Etolia atau Kosmas Etolos itu juga Isapostolos. Jadi banyak gereja-gereja hampir ortodoks seluruh dunia mengenal Agios Kosmas. Nah, seperti itu Mas Christodolos. Jadi tidak ada pembatalan itu. Yang namanya pembatalan nggak bisa kalau sudah keluar sertifikasi nggak bisa. Dan itu memang orang suci. Dan itu tesnya memang harus betul-betul mempunyai energi ilahi, nggak sembarangan orang suci. Seperti itu. Ya, saya Terima kembalikan. kasih Romo. Mas Erik. Ya, makasih buat jawabannya. Atau mungkin gini kali Romo, kan misalnya udah disertifikasi orang itu sudah orang kudus gitu ya. Tapi setelah perjalanan waktu dia artinya berubah atau dia pindah haluan seperti itu maksudnya kali Romo. Kalau itu ada seperti itu Romo. Nah, itu kan penyelewengan sejarah ya, seperti Arius. Arius tadinya memang guru besar teologi ya. Sebenarnya kalau dia nggak beda ya bisa jadi orang suci Arius. Yang disebut orang suci itu sampai akhir hayatnya bahwa dia terdeteksi oleh gereja sebagai orang suci. Kalau misalnya belum akhir hayat dia tidak melakukan tindakan suci, bahkan pengajaran sesat atau bidat, ya nggak bisa menjadi orang suci. Satu contoh, ini ada satu tokoh yang tadi saya bahas sama Mas Yidi ya, tapi hari ini Mas Yidi nggak hadir. Dari Cilacap itu, Mas Yidi mengatakan bahwa, Romo bagaimana dengan kisahnya si Origenis? Ada beberapa orang Indonesia sendiri nggak tahu, bahkan orang ortodok nggak tahu bahwa Origenis dikatakan Bapak Gereja. Ada yang mengatakan Bapak Gereja. Itu salah besar. Origenis tidak disebut Bapak Gereja. Walaupun pengajaran teologianya luar biasa. Origenis mengajarkan triadologia sempurna. Kristologia sempurna, eklesiologia sempurna. Ketidaksempurnaannya hanya satu, yaitu antropologia. Karena Origenis mengatakan bahwa manusia itu trikotomia, terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini sering diajarkan oleh orang-orang ortodoks sendiri di Indonesia ini, bahwa paham mereka itu adalah Origenis, dan di mana Origenis itu bukan Bapak Gereja, bukan orang suci. Karena kesalahan dari antropologianya. Nah, bagi orang ortodok, antropologianya orang ortodok itu manusia itu terdiri dari dikotomia, hanya 2 keberadaan. Makhluk yang bertubuh atau makhluk dan yang berjiwa. Yang berjiwa, jiwa itu sinonim dengan roh. Nah itu loh, sinonim dengan roh. Maka manusia disebut dikotomia, bukan trikotomia. Jadi kesalahannya satu yang dari Origenis. Akhirnya Origenis hanya sebagai guru besar saja, guru besar gereja, tetapi antropologianya ditolak oleh gereja. Karena mengajarkan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Artinya tubuh itu yang kasar dari manusia, yang agak halus itu jiwa, yang lebih halus itu roh. Jadi terdiri dari 3. Bahayanya apa? Kalau terdiri dari 3. Bahayanya adalah bahwa menyamai kedudukan dari Sang Tritunggal Maha Kudus, padahal manusia itu bukan Tritunggal.
Tritunggal kemanusiaan, tetapi adalah dikotomianya, dua keberadaan. Makhluk yang berjiwa dan makhluk yang bertubuh. Ada yang makhluk bertubuh tanpa jiwa, itu hewan. Ada makhluk yang berjiwa saja tanpa tubuh, itu malaikat. Nah, kan gitu. Jadi manusia itu lengkap, ya bertubuh, ya berjiwa. Nah, hewan itu hanya bertubuh. Kenapa tidak berjiwa? Sampai detik ini tidak ada binatang yang bisa berdoa, yang bisa ketemu dengan Tuhannya, yang percaya dengan Tuhannya. Nggak ada. Bahkan kera yang mirip manusia pun tidak pernah berdoa. Ya, menirukan tindak tanduk manusia bisa. Ada binatang yang cerdas yang bisa tindak tanduknya seperti manusia, seperti anjing. Anjing itu bisa menguasai sampai 500 kata, mengerti ya? Ada anjing yang paling pinter itu 500 kata bisa, tapi nggak bisa ngomong. Tetap tidak bisa berdoa, tetap anjing, hanya makhluk yang bertubuh saja, tidak berjiwa. Nah, jiwa itu dari mana? Jiwa itu dari Roh Kudus. Ketika manusia diciptakan, Adam diciptakan, dihembuskanlah nefes hayat atau roh kehidupan. Roh kehidupan itulah jiwa itu. Sedangkan hewan tidak. Hanya manusia yang diberikan jiwa. Nah, itu bedanya. Makanya Origenes bukan Bapak Gereja, hanya guru teologi saja. Tapi bukan Bapak Gereja. Karena kesalahan dari antropologianya. Maka gagallah Origenes menjadi orang suci atau Bapak Gereja. Jadi orang suci kalau nggak Bapak Gereja, para nabi. Kalau nggak para nabi, malaikat. Kalau nggak para malaikat, para martir yang dibunuh karena iman. Atau orang yang kehidupannya, yang sudah kita bahas tadi, yang berpikirkan pikiran Kristus, yang bertutur tutur katanya Kristus, dan yang bertindak tanduk atau yang melakukan praktek kehidupan Kristus. Jadi itu semuanya adalah syarat kesucian dari orang suci. Seperti itu, Mas Erik. Iya, makasih Romo. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Romo izin bertanya. Ya, silakan Mas Daniel Stanley Chandra. Ya, di gereja ortodoks sendiri proses untuk mempelajari, untuk menyeleksi dan untuk meneliti syarat-syarat seseorang menjadi orang kudus, apakah mirip dengan proses beatifikasi di dalam gereja Katolik Roma ya, Romo? Nah, ini di dalam Katolik Roma gimana saya nggak tahu saya. Yang saya tahu hanya di Ortodoks sendiri. Jadi kalau di Ortodoks itu begini ya, prosesnya itu bahkan tahunan ya. Seperti Agius Nectarius itu sampai 90 tahun baru dinyatakan orang suci. Jadi keyakinan gereja, bukan hanya keyakinan gereja, ini pengalaman gereja, bahwa orang-orang suci ini tidak mati, tapi hidup. Satu contoh, Agius Nectarius pernah melayani di Rumania. Dalam kondisi sudah meninggal. Ini ada satu kampung di Rumania itu, kampung ini ortodok gitu loh ceritanya. Minta romonya meninggal, nggak ada penggantinya, meminta kepada uskupnya supaya dikirim romo yang lain untuk melayani di sana. Dan uskupnya bilang nggak ada, semuanya romonya penuh semuanya, nggak ada romo yang kelebihan gereja yang kelebihan romo gitu. Dan uskupnya mengatakan nanti aja, nanti kalau memang ada satu romo yang repo istilahnya, yang liburan misalnya, nanti tak kirim ke kampungmu itu untuk melayani di sana. Nah, melayani di sana kan banyak yang dilakukan romo. Satu, baptisan, baptis banyak orang. Kedua, pernikahan. Ketika katekisasi dan doa-doa berkat, paraklisis, sembahyang senja dan lain sebagainya, liturgi suci dan banyaklah pelayanannya romo, itu bukan hanya itu aja kan. Nah, suatu hari ada romo yang datang di sana, melayani sampai lebih dari 5 bulanan di sana. Dan kemudian setelah selesai melayani 5 bulanan, romo ini pamit di kampung itu, di Rumania itu. Nah,
kampung itu kaget loh. Saya kira uskup itu mengirim kamu ke sini untuk selamanya jadi romo di sini gitu lah. Eh, Kampung itu mengira bahwa romo ini dikirim uskup gitu loh. Padahal romo ini datang sendiri situ melayani. Semua melayani bapak baptisan, bahwa apa namanya pernikahan, perjamuan kudus dan semuanya pelayanan semua dilayani. Ketika pulang, terima kasih semuanya jemaat semua terima kasih ya pelayananmu luar biasa sampai pernikahan sampai baptisan semuanya sudah selesai kamu layani dan memberi kenang-kenangan lah semuanya, cipika-cipiki dan lain sebagainya. Pulanglah romo ini. Ketika pulang ada perwakilan dari kampung itu untuk menemui uskupnya dan berterima kasih sama uskupnya. Uskup terima kasih selama 5 bulan ini kami dilayani oleh romo yang kamu kirim. Orangnya baik, wah luar biasa romo itu. Uskupnya kaget loh. Saya sampai hari ini nggak pernah ngirim siapapun ke sana. Nggak ada romo yang saya kirim ke sana. Dan perwakilan kampung yang Kristen Ortodok ini kaget loh. Yang mulia, orangnya melayani betul romo ini. Pasti kamu lupa mungkin. Enggak, saya nggak lupa. Kan ada jadwalnya. Nggak kosong. Jadi kampung itu kosong, nggak ada romo. Akhirnya uskup ini, apa saja yang dilayani? Baptisan. Apalagi pernikahan. Kalau gitu saya minta surat baptisnya yang di, yang dilayani romo ini. Surat baptis sama surat pernikahan. Ditunjukkan surat baptis sama surat pernikahan. Ternyata di situ dituliskan dalam bahasa Rumania Nectarius Pendapoleos. Agius Nectarius yang melayani di sini. Dalam bahasa Rumania. Jadi orang suci itu tidak mati. Sampai hari ini sering orang suci menampakkan diri, datang ke dunia, bahkan makan bareng, pelayanan seperti Agius Nectarius. Ini ada satu kisah ya dulu, ini kalau nggak salah itu di tahun 2000-an ya, tahun 2000-an berapa saya lupa ya, itu eh, di mana itu? Di monasteri yang ada di Suriah, di Suriah. Nah, nama monasteri itu adalah eh, Panagia Saidinia, Saidinia. Jadi Bunda Maria Saidinia namanya itu. Saidinia itu eh, ibu yang mencintai, ibu yang sejati lah, ibu yang sejati. Intinya itu sih. Bunda Maria Saidinia. Nah, ada orang Arab, sepasang suami istri, orang kaya raya, selama menikah, 10 tahun pernikahan tidak punya anak di Arab Saudi. Kemudian orang ini entah kejenuhan apa, akhirnya mengajak suaminya, ayo kita apa namanya pergi ke luar Arab ini ke negara lain. Lah mereka ingin ke Suriah, pergi ke Suriah untuk melihat-lihat di sana, kehidupan di sana gitu. Menenangkan diri lah, karena hiruk pikuk dengan posisi istrinya mandul dan lain sebagainya. Dalam perjalanan itu dia punya senagos. Senagos itu apa ya, yang menerjemahkan itu loh, apa namanya? Guide. Translator, Ya, translator atau guide. guide. Guide-nya ini orang Suriah, itu ceritanya. Nah, selama perjalanan itu dia mendengar percakapan suami istri ini yang ternyata suami istri ini tidak punya anak selama 10 tahun pernikahan. Nah, si sopir taksi ini yang juga guide ini mengatakan di sana loh ada monasteri Bunda Maria Saidinia yang sering melakukan mujizat, orang mandul pun diberi keturunan anak katanya gitu. Akhirnya si ibu itu, si istrinya itu ngomong, cobalah kita ke sana. Tapi ini orang anu ya, bukan orang ortodok ya, kepercayaannya Muslim ya, atau orang di seberang sana ya kepercayaan. Pergilah ke sana, ketemu dengan biarawati di sana.
Dan oleh biarawati di sana suruh berdoa di depannya ikonnya Bunda Maria di situ. Betul, setelah berdoa, ya berdoa menurut keyakinanmu, nggak apa-apa, sudah. Yang intinya memohon pada Bunda Maria untuk memberikan anak lah istilahnya. Pulanglah ini orang ini ke Arab, ke Arab. Dan ketika pulang, istrinya hamil gitu loh ceritanya. Nah, ketika istrinya hamil, dia punya tama. Tama itu satu apa namanya nazar. Kalau nanti istriku hamil, akan aku beri monasteri itu 10.000 euro gitu loh. Akan aku beri 10.000 euro gitu. Akhirnya si bapak ini yang kembali ke monasteri itu tanpa istrinya karena istrinya hamil. Pergi menghubungi guide-nya yang tadi gitu. Nah, ternyata guide-nya ini orang jahat. Dia kompromi sama temannya yang lain untuk membunuh orang ini, untuk merampok hartanya. Karena dia tahu bahwa nanti kalau istrinya betul-betul hamil, dia akan memberikan uang 10.000 euro dan dia mau merampok 10.000 euro itu ceritanya. Nah, ketika ketemu, dia bilang ada 3 orang karena istri saya hamil, maka masing-masing kalian saya kasih 1.000 euro. Jadi kasih 1.000 euro yang satu merata 1.000 euro. Jadi dia mengeluarkan 13.000 euro sebenarnya untuk dia diantar ke monasteri, memberikan 10.000 euro terus pulang. Di tengah perjalanan itu dia dibunuh dan dimutilasi. Dimutilasi, dimasukkan di bagas mobil itu ditutup. Terus mobilnya dilempar ke jurang. Jadi seolah-olah ada kecelakaan dan mayatnya terpotong-potong lah istilahnya. Dan terjadilah keajaiban. Ternyata orang ini ditolong oleh seorang ibu. Jadi mulai potongan tubuhnya itu disatukan, dijahit satu persatu dijahit. Dan ibu inilah yang namanya Bunda Maria Saidiniyah itu. Dan hidup orang ini hidup nggak mati. Hidup pulang ke negaranya sana, ke Arab. Dan dia cerita apa adanya dan tersebarlah berita itu di seluruh televisi Suriah. Dan pelakunya 3 itu ditangkap polisi, tapi ya nggak dihukum mati karena apa? Kan nggak ada pembunuhan karena hidup lagi orangnya itu. Dan ketika dia interogasi oleh polisi, mereka mengatakan bahwa saya yang memutilasi bertiga. Betul-betul kami bertiga memutilasi dan dan memotong-motong benar. Tapi hidup lagi. Itu jadi heboh waktu itu di Suriah. Nah, ternyata ya Bunda Maria disebut Panagia ya, orang yang tersuci dari orang suci itu datang sendiri dan menjahiti satu persatu tubuh yang dimutilasi seperti itu. Dan memang hidup nggak main. Makanya di kidungan kita, walaupun engkau meninggalkan kami di dunia fana ini, tidak meninggalkan kami sendiri. Artinya Bunda Maria tetap menyertai kita. Gitu. Jadi orang-orang suci itu masih ada di sekitar kita, kita nggak tahu karena mata kita ditutup oleh dosa kita. Kalau kita betul-betul orang suci akan dibukakan mata kita dan kita bisa melihat terang yang tak terhampiri itu, energi daripada ilahi itu. Jadi orang-orang suci itu bukan hanya melihat energi, tapi menghidupi energi ilahi di dalam kehidupan mereka. Ya memang kalau dibandingkan dengan Roma Katolik mungkin sedikit perbedaan ya karena Roma Katolik pernah skisma dengan kita di tahun 1054. Mungkin ada perbedaan sedikit lah, saya yakin sih ada perbedaan. Karena saya nggak mempelajari ke sana, saya nggak pernah studi banding antara Ortodok dengan Roma Katolik. Ada guru saya dulu sama yang sekarang jadi uskup ya. Kemarin beliaunya liturgi bareng sama saya tahun 2024.
dosen saya beliaunya sudah pensiun ya, dosen dogmatika ya, Romo Kyrillos Karterelos itu. Nah, dia mempelajari tentang Roma Katolik. Dia bisa mengambil doktor di Roma Katolik. Dia mengambil doktor. Doktornya ada 4 ya. Sosiologi, filsafat, teologi. Ngambilnya teologinya malah di Roma Katolik. Dan yang keempat adalah doktor apa ya, hukum kalau nggak salah ya, hukum. Dia menjadi uskup di Bishop Abidu namanya Kyrillos. Ikut di kepatriarkan Konstantinopel, nggak ikut gereja Yunani, ikut kepatriarkan Konstantinopel. Jadi mereka hidup, orang-orang suci itu sampai hari ini hidup. Dan kalau Roh Kudus mengizinkan untuk datang mereka. Dan hidup bersama dengan kita. Dan kita tidak tahu kalau itu orang suci. Tahu-tahunya nanti setelah, oh iya ya ternyata betul-betul pernyataan suci. Seperti itu ya. Jadi kehidupan orang suci itu jiwanya dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya jiwanya saja, bahkan tubuhnya terrefleksi. Bajunya juga terrefleksi, bahkan sekitarnya juga terrefleksi. Seperti serafim dari Sarov waktu musim salju, sekitar dari tubuhnya serafim dari Sarov itu nggak ada saljunya, mencair. Ya ada tanah gitu dia. Bahkan serafim dari Sarov itu bisa bergaul dengan binatang buas seperti beruang tidak makan dia, kan berarti kan ada energi ilahi yang luar biasa yang sehingga binatang buas saja menjadi teman kan gitu. Itu artinya bahwa ada satu pengaruh yang luar biasa dari energi ilahi itu di sekitarnya, bahkan alam sekitarnya itu terpengaruhi oleh energi ilahi. Agios Paisios juga bisa bicara dengan Kanjogiros itu landak. Itu ceritanya ada juga. Ceritanya begini. Dan pelakunya itu guru saya, sudah baru meninggal tuh. Guru saya ini adalah yang ngajari saya musik Bizantium namanya Furlis. Terakhir saya hubungan sama beliaunya 3 tahun yang lalu melalui telepon. Dan beliaunya minta, ini ada teman saya, tolong didoakan yang meninggal namanya siapa itu? Kristus, Romo Kristus. Beliaunya meninggal kalau nggak salah 2023. Burlis ini punya, dia profesor ya, profesor yang ngajar musik Bizantium, musik gereja ya, gereja Ortodoks. Dia punya teman ateis yang tidak percaya sama Allah. Nah, Burlis ini mau ketemu Agios Paisios, ceritanya gitu. Burlis ini pergi ke Mount Athos, mau ketemu Agios Paisios, satu pulau di tengah-tengah laut, di mana hidup semuanya di situ adalah biarawan, hanya laki-laki, nggak ada perempuan. Para orang-orang suci atau para biarawan atau para pertapa di sana, pertapa ortodok ya, yang hidup di sana. Dan saya sering ke sana. Saya banyak menjalin hubungan sama beberapa saudara-saudara di sana. Ketika si Furlis ini mau pergi, temannya itu mengejek. Loh, kamu mau ketemu siapa? Mau ketemu Agios Paisios. Ah, itu penipu itu. Oh, ini dia orang suci bener. Penasaran temannya. Ya, coba saya ikut. Tak lihatnya apa dia penipu orang suci apa. Nggak ada Allah ini, nggak ada. Dunia itu nggak ada Allah. Nah, suatu hari diajaklah masuk ke Mount Athos, ketemu Agios Paisios. Dan benar nih temannya si Furlis ini bertanya sama Agios Paisios. Kamu penipu, dibilang penipu Agios Paisios. Coba kalau kamu betul-betul bisa menunjukkan saya Allah, saya akan percaya. Saya nggak percaya Allah itu warnanya apa, biru, apa putih, apa wajahnya kayak apa. Saya nggak pernah ketemu Allah itu ceritanya gitu. Dan Agios Paisios waktu itu melihat ada landak yang lewat. Kalau bahasa Yunaninya itu Kanjogiros, landak yang lewat. Aku tunjukkan bahwa Allah itu ada.
landak itu disuruh berhenti. Hei, kamu berhenti, berhenti landak itu. Berdiri kamu, disuruh berdiri, berdiri landak itu. Landak kan nggak pernah berdiri landak. Landak itu berdiri. Ditanya sama Agustinus, aku bertanya sama kamu dan jelaskan sama orang yang tolol ini, orang yang ateis ini, ada Allah. Si landak mengatakan, ya benar ada Allah. Katanya gitu, landak itu bisa bicara, ada Allah. Sudah, kamu pergi. Ya landak itu pergi, akhirnya si orang ateis profesor ini nangis. Dia menangisi kedegilannya selama bertahun-tahun dia tidak yakin adanya Allah. Dan mendapat banyak nasihat dari Agustinus, akhirnya menyesali hidupnya dan bertobatlah orang ini. Jadi memang ada semacam itu. Jadi mereka yang hidup pun sudah mengalami metamorfosis seperti Yesus Kristus. Ada perubahan. Bahkan mereka disebut makhluk yang menapakkan dua penapaan. Selain kaki kanannya menapakkan di dunia, tapi kaki kirinya menapakkan di surga. Jadi mereka sudah menghidupi kehidupan surgawi, walaupun di dunia ini. Jadi bisa ketemu dengan malaikat surga, ketemu dengan orang-orang suci yang lain, ketemu dengan Bunda Maria, bahkan ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mau berbicara atau kalau bahasa Yunaninya fliari. Fliari itu eh, cerita kepada siapapun diviralkan ngalor ngidul ke kanan ke kiri semuanya dikabari enggak. Itu namanya fliari. Kalau fliari itu kalau bahasa Jawanya gedobos itu loh. Getebus, ketopros, ngetopros. Bukan tipe orang yang cerewet lah istilahnya, bukan cerewet. Jadi orang-orang suci nggak ada orang-orang yang cerewet. Mereka pendiam dengan hidup dengan ketenangan, kestabilan rohani, berbicara apa adanya, dan bahkan mereka kadang-kadang bicaranya kayak anak-anak, lucunya seperti lucunya anak-anak gitu. Nggak ada guyon, bahkan guyonnya pun tidak ada guyon yang ke arah porno atau guyon yang politik atau guyon nanti betul-betul guyonnya itu guyon yang suci. Bagaimana guyon yang suci ya seperti itu. Guyon seperti kanak-kanak dan lain sebagainya. Jadi tutur katanya tutur kata Kristus, pemikirannya pemikiran Kristus, bahkan tindak tanduknya atau praktek kehidupannya betul-betul mencerminkan Kristus. Seperti itu orang-orang suci. Yaitu Mas Daniel Stanley. Itu. Di Gereja Katolik Romo, sepengetahuan saya, proses kanonisasinya itu memakan waktu bertahun-tahun dan dilakukan Sama. penelitian juga terhadap calon orang kudus ini apakah ada mujizat atau tidak, dan mereka menerapkan syarat minimal ada 2 mujizat kesembuhan dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Itu yang terjadi di Gereja Katolik Roma. Ya hampir sama sih sebenarnya, hampir sama. Dan kalau Agustinus itu bukan hanya satu dua mujizat, ratusan mujizat yang tidak pernah tercatat juga banyak. Kan orang suci kan nggak fliari lah, nggak ngetopros lah, nggak cerita ke sana kemari. Mereka hidup penuh dengan pertobatan. Bahkan untuk membanggakan diri itu nggak mau membanggakan diri. Jadi melakukan mujizat pun tidak mau dibayar gitu loh. Nah, kalau dibayar itu apa ya? Kayak dukun, istilahnya dukun itu orang Jawa yen ora ono udu ora nulung. Kalau nggak ada bayarannya ya nggak menolong itu dukun. Nah, ya. Orang suci enggak, tanpa bayaran semuanya. Jadi betul-betul dengan kerelaan hatinya melakukan segala sesuatu kerjaan Tuhan betul-betul dengan rela hati tanpa bayaran. Ya. Makanya ada orang suci namanya Agios Anargiros, artinya orang suci yang mempunyai mujizat tapi tanpa bayaran, seperti Agios Panteleimon, Cosmas dan Damianos itu banyak melakukan mujizat tapi tidak mau mengambil keuntungan apapun. Akhirnya mereka dijuluki orang suci Anargiros dari kata argiros, argiros itu perak. Jadi tanpa perak anargiros, tanpa perak, tanpa keuangan, tanpa bayaran. Ya, ada jana suci yang seperti itu.
Ya, setidak-tidaknya hampir sama sih karena Roma Katolik dulu kan bagian dari Ortodok ya, yang sudah skisma. Ya, Evaristo, Pater. para kalau. Romo, Ya, iya ada silakan. pertanyaan. Oh iya monggo, Em, Mas Kristo dulu. apakah kanonisasi itu yang di gereja gereja Ortodoks, gereja kita, eh, dalam skisma Akbar itu tahun 45 yang tahun 1054 yang Romo sampaikan tadi, itu orang-orang kudus yang kita umumkan sebagai orang kudus eh, tetap berlaku bagi orang-orang Katolik ataupun sebaliknya gitu Romo, atau tidak Tidak, ada ini lagi. tidak. Hmm. Sebelum skisma, orang-orang Kudus Katolik sama orang-orang Kudus Ortodok kita, karena orang Katolik kan dulu Ortodok, kita sama. Seperti Jana Suci Benediktus itu kan sebelum skisma. Sampai hari ini ya miliknya Roma Katolik ya milik kita juga. Ada juga Jana Suci Kiprianus misalnya yang mengatakan di luar gereja tidak ada kesalahan. Itu Jana Sucinya orang Roma sampai hari ini ya orang kudusnya orang Roma. Tapi setelah skisma Katolik mempunyai kanonisasi sendiri hanya khusus Katolik. Tapi Ortodok tetap untuk Ortodok karena Ortodok tidak pernah skisma, jadi Ortodok ya tetap melanjutkan sampai hari ini gitu. Di Ortodok kita gitu. Nah, kalau misalnya suatu hari Roma Katolik menggabungkan dengan kita, ya mungkin akan terjadi agio kata taksi lagi, dicek ulang lagi, kalau karena mereka kan mengikuti ortodok ya harus sesuai dengan ortodoksia kita, dicek ulang itu orang-orang suci mereka kan gitu. Oh iya. Ya pastinya gitu. Nah, makanya ketika Roma keluar kan Roma yang kedua itu kan Konstantinopel. Jadi yang kita bahas kemarin ya bahwa patriark itu adalah protos metaxison atau primus inter pares ya, adalah keutamaan dari beberapa uskup-uskup gitu loh istilahnya gitu. Kenapa ada patriark kan kita sudah pelajari kemarin. Kenapa ada patriark? Karena ada 7 sidang sinode. Sinode yang pertama itu kenapa ada patriark? Itu dimulai pada tahun 325 karena ada 5 pusat keortodokan waktu itu, ribuan uskup. Kalau semua hadir dalam sidang sinode yang pertama di Nikea Bitinia, ya nggak cukup tempatnya di Nikea. Akhirnya karena sistem daripada apa namanya sidang sinode itu di Konstantinopel yang ada kontribusi dari kekaisaran Bizantium, maka dimodellah gereja itu persis dengan susunan-susunan seperti dalam kerajaan. Ada punggawa, ada apa, dan makanya di dalam gereja ada kepangkatan. Uskup itu ada satu uskup pembantu, misalnya Theophilastatos, misalnya. Ada uskup yang namanya metropolitan, ada archbishop, ada patriark gitu loh. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Itu sebenarnya dari Kekaisaran Bizantium itu terjadinya adanya patriark itu gitu loh. Nah, kalau nggak ada patriark berarti nggak ada 7 sidang sinode. Dan ingat 7 sidang sinode itu sangat penting sekali. Terlahirlah kanon gereja, terlahirlah hiera paradosis, terlahirlah kanonisasi kitab suci dan lain sebagainya banyak sekali. Terlahirlah anatema daripada para bidat seperti Arius, Sabellianisme, Ebionis, banyaklah berapa bidat itu. Itu yang melahirkan itu adalah sidang sinode, ketujuh sidang sinode gereja. Gitu. Jadi kalau ada anggapan patriark itu tidak perlu, wah, berarti menghilangkan sejarah itu. Kalau patriark nggak ada, maka bidat itu semakin banyak waktu itu sampai hari ini. Ajaran bidat itu akan tidak tersaring, akan kemana-mana. Mungkin ortodoks sudah punah sejak dulu kalau nggak ada patriark. Ingat itu ada dalam sejarah, jangan dihapus. Itu nggak bisa dihapus dalam sejarah. Karena kemarin saudara Kristodulus juga bertanya waktu itu
Bagaimana dengan pendapat saudara kita yang di seberang sana yang mengatakan patriark itu nggak perlu? Ah, ya payah itu. Parah banget kan gitu. Dan patriark itu ada mata rantai kerasulan kan gitu. Dari patriark sekarang ini Bartolomeus yang sebelumnya Dimitrius ditarik ditarik tarik sampai ke Rasul Andreas kan gitu. Itu di kepatriarkan Konstantinopel. Sedangkan kepatriarkan yang ada di Alexandria Mesir ditarik-tarik menuju ke Rasul Markus kan gitu. Di Yerusalem kepatriarkannya ditarik-tarik dari mata rantai kerasulan Yakobus kan gitu kan. Ada mata rantai dari para rasul seperti itu. Nah, orang suci juga demikian. Ada agio kata taksi, ada taksinya, ada pakatannya itu. Jadi orang suci itu bukan hanya para romo, bahkan orang biasa pun bisa jadi orang suci. Ada Agios Baseas dari Pulau Kriti, itu petani, seorang petani tapi jadi orang suci. Ya, orang biasa jadi orang suci. Jadi betul-betul kehidupannya. Agia Pelagia yang di Pulau Tinu itu nenek biasa jadi orang suci. Seorang nenek tapi kehidupannya betul-betul mencerminkan kehidupan orang suci betul. Hidupnya penuh dengan doa dan puasa sampai matinya itu sampai miroblisi. Miroblisi itu mengeluarkan tubuhnya itu mengeluarkan minyak harum. Miro dari kata miro, blisi itu mengeluarkan. Blisi itu mengeluarkan bau harum dan mengeluarkan minyak. Jadi minyak dan bau harum itu miroblisi. Agius Dimitrius dari Tesalonika tiap tahun mengeluarkan minyak harum yang luar biasa. Miroblisi itu juga julukannya Miroblisi. Agius Dimitrius itu episkopos yang ada di Tesalonika, bishop Tesalonika. Tiap tahun hari namanya Agius Dimitrius, baru-baru ini kan dirayakan 26 Oktober. 25 Oktober. Soalnya Itu nama paroki, Romo. ya, Nama ya paroki, nama ya, paroki yang ada Patronimos. di Medan itu betul-betul mengeluarkan minyak harum tiap tahun. Nah, itu kan betul-betul orang suci kan gitu. Jadi orang suci itu tidak pernah berhenti berkarya, terus berkarya. Ya, bermujizat terus. Makanya mereka disebut aftarto, bahasa Yunani aftarto itu bahwa tubuh mereka tidak mengalami kerusakan. Tubuhnya Agius Dimitrius sampai hari ini utuh. Ya, ratusan tahun tapi tetap utuh. Disebut aftarto, tidak mengalami kelapukan ya. Oke. Mas Christodulus. Romo, saya dititipin pertanyaan, Mo. Ya, silakan. Satu adalah penyebab skisma akbar. Yang kedua, apa artinya kidung kerubim, loh, Mo? Kita yang secara mistika menggambarkan kerubim, mengidungkan kidung Trisuci itu, Romo. Dua pertanyaan, Mo. Oh, yang mana? Yang pertama apa tadi? Yang pertama tentang penyebab skisma akbar, Romo. Oh, skisma itu sebenarnya ada dua ya penyebabnya. Yang pertama politik, yang kedua adalah oros filioque. Jadi teori filioque. Jadi di kepercayaan Rom Katolik bahwa Roh Kudus itu keluar dari dua pribadi, dari Sang Bapa dan Sang Putra. Sedangkan di ortodok kita Roh Kudus itu ek pore vete apo tu patros apo tu patros. Jadi Roh Kudus itu dihembuskan keluar dari Sang Bapa. Jadi ada dua karakterisasi, ada dua karakter dari Sang Putra dan Sang Roh Kudus itu sistemnya keluar dari Sang Bapa. Kalau Sang Putra itu keluarnya itu dilahirkan. Ya, dilahirkan dari Sang Bapa. Sedangkan Roh Kudus itu keluarnya dihembuskan. Jadi oios
gen gen ge- eh, Genifenda. bukan geni genet genise aputon patera, genise aputon patera, ya. Kalau agiopenevma ekpore wete aputon teopatera. Jadi yang satu genise, yang kedua adalah ekpore wete, ya. Jadi yang satu dilahirkan, yang lainnya dihapuskan. Nah, di Rom Katolik di tahun 900-an, ya, tahun 900, abad yang ke-9, itu nongol lah namanya Oros Filioque. Jadi teori Filioque bahwa Roh Kudus itu keluar dari dua pribadi dari Sang Tritunggal Maha Kudus, keluar dari Sang Bapa dan keluar dari Sang Putra. Itu yang menjadi perdebatan waktu itu, sehingga terjadinya skisma sampai terjadinya politikisasi, yaitu proteriu tu papa. Jadi paus itu number one. Jadi keempat kepatriarkan yang lain harus tunduk kepada paus gitu. Nah, keempat kepatriarkan nggak mau karena dalam dogma gereja bahwa gereja itu tubuhnya Kristus, jadi kepala adalah Kristus bukan paus gitu. Makanya terjadinya skisma besar. Bahkan sampailah terjadinya politik perang salib antara kekuatan kerajaan Bizantium melawan kekuasaan Roma tahun 1200-an, ya, sampai 1445, yaitu kaisar yang terakhir itu Konstantinus Palaiologos Dragas. Itu hancurnya Bizantium itu 1444 hancurnya. Ya, jadi setelah perang salib sampai kekuasaan Ottoman, dan setelah kekuasaan Ottoman menjadi negara demokrasi yang namanya Turki sekarang itu. Jadi murni teologi tentang Roh Kudus atau pneumatologia. Dan yang kedua adalah kekuasaan politik daripada paus. Jadi paus sudah ikut campur dalam politik negara lah istilahnya. Di ortodok kita tidak boleh berpolitik, tapi mewarnai politik boleh. Jadi satu contoh misalnya mendoakan negara, bangsa dan negara kita itu mewarnai politik. Tapi kalau ikut campur dalam politik, misalnya ikut menjadi romo-romo itu menjadi DPR atau apa, itu nggak boleh, itu nggak ada. Sistem itu nggak ada. Nah, kalau di Roma Katolik diperbolehkan. Romo ngerangkap boleh di Roma Katolik. Bahkan jadi tentara pun boleh. Nah, di kita nggak boleh. Romo jadi tentara pun nggak boleh. Karena apa? Jadi tentara kan membunuh orang. Masa Romo gurunya umat membunuh orang? Atau jadi polisi misalnya. Ini terjadi di tubuh ortodok yang saudara kita yang di sebelah sini, yang Romonya polisi. Polisi suruh nembak orang, nembak maling gimana? Habis bunuh maling, terus mimpin liturgi, kiranya Tuhan Allah kita mengingat kita semua dalam kerajaannya. Kerajaan yang mana? Membunuh orang kan gitu. Nggak boleh lah. Kan gitu. Nah, Romo, itu izin sedikit cerita Romo. ya. Yang kami di sini biasa beliau kan di Malang itu romonya ada dua. Nah biasa beliau itu tidak hadir karena ada tugas jaga, atau misalkan kalau demo ya beliau tidak merayakan liturgi, jadi romo yang satu yang merayakan. Ya, ya saya nggak ikut campur di sana, cuman kan dalam kanon gereja pun jelas banget bahwa seorang rohaniwan tidak boleh, bahkan bisnis pun nggak boleh kan gitu, rohaniwan.
Apa yang ada di dalam bisnis itu? Tipu menipu kan? Beli TV yang harganya 10.000 dijual 20.000 loh, kan menipu. Mengambil keuntungan. Nah, mengambil keuntungan di dalam kanon gereja itu dosa, namanya apa? Tokoglifias, penggandaan keuntungan, tokoglifias. Nah, itu dari kata tokos. Nah, ini kemarin kita bahas itu. Tokos itu ada ada dua makna. Tokos itu artinya yang terlahir ya, atau anak. Tokos itu tokia yang artinya untung atau laba atau keuntungan berganda, itu adalah tokos juga. Ya, tokoglifias di dalam kanon gereja, ya, kalau jemaat mendapat aforisi artinya diekskomunikasi, nggak boleh perjamuan kudus selama berapa bulan, boleh bapak rohaninya loh ya. Gitu. Ya, ada itu kanonnya itu tokoglifias. Nah, apalagi menjadi angkatan bersenjata membunuh orang misalnya. Jadi ABRI. Nggak boleh Romo jadi ABRI. Ya boleh, boleh jadi ABRI tapi jubahnya ditanggalkan, keluar dari Romo, jadi rakyat biasa, mendaftarkan diri menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata. Jadi saya nggak ikut campur dengan yang terjadi dimanapun. Tapi ini kita membahas tentang kanon ya. Saya nggak memojokkan satu orang, dua orang, tiga orang, nggak menyebutkan itu. Tapi memang betul nggak, kanon tidak membolehkan seorang rohaniwan merangkap menjadi angkatan bersenjata. Ya, ya Mas Kristodulos. Ya Romo. Yang satu lagi tadi Romo ini eh Kerubikon Romo, yang kidung kerubim kita yang secara mistika menggambarkan kerubim itu maksudnya bagaimana Romo? Oh, Kidung Kerubim. Kidung Kerubim itu sebenarnya adalah eh, apa namanya, arah-arahan kecil ya itu, arah-arahan besar itu, yaitu perjamuan kudus. Jadi menggambarkan kerubim jadi bahwa kita ini semuanya nanti seperti hari ini kita membahas tentang agio katataksi ya, bahwa orang-orang kudus itu termasuk malaikat ya, termasuk malaikat. Jadi yang mengatakan menggambarkan kerubim itu sebenarnya adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri di Matius 19. Bahwa ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perdebatan Tuhan Yesus dengan orang-orang bukan ahli Taurat ya. Oh, ahli Taurat benar ya, ahli Taurat. Dan orang-orang Saduki tentang kebangkitan. Jadi kepercayaan orang Saduki itu seperti ini. Ada pertanyaannya seperti ini. Ahli Taurat menanyakan kalau ada seorang yang menikah ya. Menikah, suaminya mati. Tapi menurut budaya setempat, itu adiknya harus eh, menikahi kakak iparnya tadi yang ditinggal suaminya gitu. Nah, pertanyaan orang Saduki kan karena nggak percaya adanya kebangkitan, kalau itu terjadi sampai 5 kali misalnya, sampai 5 kali, 6 kali, bahkan 7 kali lah. Misalnya 7 beradik menikahi satu perempuan mati semua. Nah, pertanyaannya nanti di surga itu siapa? Suami dari perempuan ini. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kamu sesat. Di surga tidak ada kawin dan dikawinkan. Kawin dan dikawinkan itu yang ada hanya di dunia ini. Di surga itu kehidupan manusia itu seperti malaikat. Artinya apa? Hanya hidup dalam kasih karunia Allah, hanya menerima eh, energi daripada Allah. Jadi di surga itu ada satu kebangunan rohani yang semakin hari semakin
semakin berkembang, itu ada perkembangan rohani yang luar biasa. Nah, jadi di surga itu hanya ada penyembahan saja kepada Sang Tritunggal Maha Kudus, seperti para malaikat. Jadi tidak ada peristiwa kawin dan dikawinkan. Jadi kehidupan kita seperti malaikat. Nah, itu yang dikarak itu siapa? Kita yang secara rahasia menggambarkan kurban. Itu artinya bahwa yang diarak itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Dan Tuhan Yesus naik ke surga kan diiringi oleh kerubim sama serafim. Ya, kerubim dan serafim itu artinya malaikat-malaikat yang dekat dengan tahtanya Allah itu. Termasuk Eosforos. Eosforos itu dulu satu kesatuan dengan malaikat kerubim serafim ini. Eosforos itu ya iblis itu. Itu dulu mereka kesatuan dengan kerubim dan serafim, dekat dengan tahtanya Allah itu. Tapi jatuh karena dosa. Jadi kidung kerubim dan serafim itu adalah kidung misteri bahwa di dalam liturgi suci ketika romonya mengarak tubuh dan darah Kristus yang akhirnya sebelum metaboli ya, sebelum ada pengubahan, itu betul-betul diiringi kerubim dan serafim, itu betul-betul menggambarkan surga. Jadi makanya liturgi suci itu gambaran surga, itu adalah liturgi suci yang kita bahas tempo yang lalu, 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, bahwa kesatuan gereja ada di liturgi suci. Dan di liturgi suci itu kesatuan bukan hanya gereja yang kelihatan aja, juga kelihatan gereja yang tidak kelihatan, baik di bumi maupun di surga. Makanya kudus, 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 Yehuwa Sebat, apa Tuhan pemberi hidup ya. Bumi dan surga penuhlah kemuliaan-Mu. Hosana di tempat tinggi. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana lah itu kan. Semuanya itu adalah gambaran surgawi semua. Jadi liturgi suci itu gambaran surgawi sebenarnya. Kaca surgawi. Ya. Jadi kidung kerubim itu betul-betul kita, kalau kita menghayati kita ada di surga banget gitu. Nah, kalau kita dalam kondisi penghayatan dalam liturgi suci itu dalam satu bahasa Yunani namanya kataniktika. Jadi ada orang kalau sudah mengikuti perjamuan kudus seperti dia di surga. Dan nggak bisa memikirkan yang lain. Itu dalam kondisi namanya kataniktika. Ya, kataniktika. Ini satu kata ini yang luar biasa, bagus banget. Pengalaman liturgi yang mendalam itu namanya kataniktika, adalah penghayatan liturgi yang luar biasa. Sehingga kita tidak merasakan dunia ini sudah serasa di dalam kerajaan surga, ada satu kehadiran surgawi benar yang kita alami. Dan itu terjadi di liturgi suci, seperti halnya Agius Nectarius tadi yang melihat seorang monahi yang lumpuh, yang tidak berdaya, ketika mengambil perjamuan kudus itu ada cahaya yang luar biasa yang keluar dari cawan, bahkan tubuh dan darah Tuhan yang masuk di mulutnya itu bercahaya yang luar biasa. Sehingga terrefleksi dalam tubuhnya monahi itu, baik badannya itu bercahaya. Dan yang melihat hanya Agius Nectarius, yang lainnya nggak melihat. Yang lihat tuh Agius Nectarius. Ya nggak disebutkan namanya ya monahi itu. Ya mungkin itu kode etiknya Agius Nectarius. Nah, seperti itu ada kita yang secara rahasia itu menggambarkan surga benar gitu loh. Bahwa kita betul-betul merasakan surgawi benar, penyembahan yang surgawi. Dan pengalaman itulah yang namanya kataniktika, Mas Christodulos. Iya Romo, terima kasih Romo, sangat jelas. Ya. Makanya kalau liturgi suci, saya harap semua yang ikut liturgi suci mohon dihayati benar-benar ya, dirasakan benar-benar, jangan hanya liturgi suci seperti upacara datang
apa ya tadi dulu ya wis gitu itu liturgi kayak kebiasaan. Ada yang mengatakan liturgi suci kebiasaan. Apa ya namanya? Rutinitas. Itu ngeri. Kalau bahasa Yunaninya rutina, rutina. Itu ngeri. Liturgi suci itu dari kata laikos dan ergos atau laikos dan ergos atau dari kata apa namanya laos dan ergos. Laos itu masyarakat, ergos itu karya. Karya masyarakat apa? Memuji nama Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Itu liturgi suci laikos dan ergos atau laos dan ergos. Laos itu masyarakat ya, atau jemaat bersama-sama untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ya, Mas Kristotulis, ada pertanyaan yang lain? Selain itu, saya kembalikan ke Mas Eri ya. Iya, makasih Romo. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya Romo satu. Silakan, silakan Mas Eri. Ini Romo mengenai tadi orang kudus dan Bapak Gereja. Jadi apakah Bapak Gereja dengan orang kudus itu beda Romo atau seperti Nah, apa? gini, Bapak Gereja itu adalah mereka-mereka yang memperjuangkan iman karena adanya pengajaran bidat. Nah, Bapak Gereja itu siapa? Mereka yang ikut ambil bagian dalam 7 sidang sinode. Mulai sidang sinode pertama di Nikea Bitinia sampai sidang sinode yang ke-7. Dan juga disebut Bapak Gereja yang mengajarkan tentang iman gereja. Bahkan di abad pertama seperti siapa itu Gembala Hermas. Gembala Hermas itu juga termasuk Bapak Gereja. Makanya Origenis itu antara abad 2 sampai 3 itu. Itu enggak termasuk Bapak Gereja karena apa? Sebenarnya beliaunya itu sangat bagus, pengajar teologi bagus itu si Origenis. Tapi kesalahannya hanya di antropologi ya, itu kecil sekali kesalahannya sebenarnya. Tapi itu juga membuat gereja juga kewalahan dengan trikotomia zaman itu. Bahkan sampai hari ini pendapat trikotomia banyak pendeta yang mempercayai trikotomi. Diambil dari 1 Tesalonika 5 Pak, ayat berapa ya? 23 ya kalau nggak salah itu. Saya masih ingat kok. Kalau kita lihat trikotomia itu diambil di sana. 1 Tesalonika 5 ayat 23 kalau nggak salah. Nah ini 1 Tesalonika 5 ayat 23 kalau nggak salah. 23. Iya, Nah, ini. 23 Romo. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menjadi landasan bahwa trikotominya itu ada di kitab suci. Tapi ini kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya enggak, sama sekali tidak membahas tentang trikotomia ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Efesus, Kolosius, Tesalonikis 1:3 ayat 5 ayat 23 ya. 23. Iya. Aftos Theotheos tis irinis agiase imas olotelis secara sempurna ya. Ke ologliron imon to pneuma ke psiki ke to soma amemtos entiparusia tu kiru imon Yesus Kristus tirithi. Jadi ini yang disebut psiki, soma, pneuma, ipsiki, to soma sebenarnya
pneuma di sini itu sinonimnya dengan nous, ya. Jadi kalau dibaca dalam bahasanya itu keolokliros onusas kepsikisas ketosomasas. Jadi nous itu pikiran atau intelektual itu nous. Jadi segenap intelektual Anda, jiwa Anda, dan tubuh Anda. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi pneuma di sini adalah sinonim dengan nous, ya, nous. Bukan roh, ya. Kalau roh itu khawatirnya nanti Roh Kudus gitu loh. Ke sana nanti gitu. Jadi hanya satu ayat ini yang jadi patokan si Origenes itu dengan teorinya trikotomia. Nah, nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas karena kita tidak membahas antropologi, ya. Kita bahas nanti itu. Ya. Jadi yang dimaksud jiwa sama roh itu sinonim. Itu seperti ini. Ketika Kain membunuh si Habil, itu Tuhan berbicara sama Kain bahwa jiwanya itu darahnya itu berteriak kepadamu. Dan ketika Allah berbicara dengan iblis, waktu akan mencobai si Ayub, ada dialog iblis dengan Allah. Dari mana saja kamu iblis? Saya berkeliling dunia mau mencobai hambamu Ayub. Nah, Tuhan mengatakan boleh kamu cobai, hanya satu yang jangan kamu cobai, yaitu rohnya. Ya, rohnya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Habil jiwanya berteriak kepada Tuhan. Juga di dalam Perjanjian Lama, ketika iblis mau mencobai si Ayub, Tuhan melarang membunuh rohnya. Jadi roh itu sinonim dengan jiwa. Ada perbedaan. Nah, yang di 1 Tesalonika 5 ayat 3 itu pneuma psikike somatos. Pneuma itu sinonim dengan intelektual atau nous, ya. Ya, intelektual itu juga bisa termasuk talenta. Talenta juga ada dalam intelektual, ada dalam nous. Jadi yang ada di dalam nous, ya, intelektual, seni itu ada di dalam nous. Kemudian talenta, ya, intelektual, talenta, seni, karunia yang lain, macam-macam karunia, menyembuhkan dan lain sebagainya, itu ada dalam nous. Dan nous itu ada di mana? Ada di dalam jiwa. Nous itu satu kesatuan dengan jiwa, tidak terpisahkan, seibarat setali tiga uang. Ya, jadi ada uang, ada dua bagian. Yang satu gambarnya uang itu di dalam uang koin. Terus yang sebelahnya adalah angka daripada uang itu. Nah, itulah nous dan psiki itu setali tiga uang. Dan belegernya bentuk uangnya itu adalah tubuh itu atau soma. Tapi satu manusia itu, yaitu makhluk tubuh yang berjiwa atau tubuh yang berroh, ya. Makhluk tubuh yang berjiwa atau makhluk tubuh yang berroh. Seperti itu. Iya, Romo. Ya, Mas. Yang tadi Romo mengenai Bapak Gereja tadi, yang disebut Bapak Gereja itu yang mengikuti. Ya, Bapak Gereja itu adalah mereka yang memperjuangkan iman, yang melara bidan. Nah, itu adalah Bapak Gereja. Dimulai abad 1 sampai abad yang ke-7, ya, sinode yang ke-7. Setelah itu sudah bukan era Bapak Gereja lagi. Jadi para orang suci yang lain, ada martir tetap ada, terus orang suci seperti kehidupan orang suci yang disebut
yang berperilaku Kristus, yang berpikiran Kristus, tindak tanduk Kristus, yang bertutur kata seperti Kristus, seperti itulah orang suci. Di masanya suci. Jadi sudah nggak mencetak, gereja sudah nggak mencetak bapak gereja lagi. Gitu. Selesai bapak gereja. Iya. Tugasnya sudah selesai di situ. Ya. Berarti sekarang Seperti halnya, orang-orang kudus lagi tuh, Pak. ya, seperti dengan para rasul. Para rasul kapan selesai? Abad 1 selesai sudah. Nggak ada gelar rasul lagi. Nah, Iya, iya. jabatan rasul digantikan namanya episkopos atau bishop. Iya. Dan bishop ini ketika berkembang, adanya sidang sinode yang pertama sampai ke-7, tercetuslah yang namanya patriark, itu kan perwakilan dari para bishop-bishop yang ikut ambil bagian dalam sidang gereja, perwakilan dari masing-masing kepatriarkan, yaitu patriark. Gitu. Nah, patriark sampai hari ini masih ada, tidak pernah berhenti karena itu bentuk suksesi kerasulan. Tapi jabatan kerasulan sudah Tidak. punah di abad pertama, sudah nggak ada lagi. Makanya kalau ada gereja yang mengatakan gereja rasul, para rasul di abad modern, itu sudah lucu banget kan gitu. Jadi fungsi kerasulan sudah selesai sampai abad pertama. Pertama. Abad gereja berhentinya abad ke-7 selesai. Karena sudah bertugas semua, sudah selesai. Para nabi sampai terakhir Yohanes membaptis. Sudah nggak ada nabi lagi. Kalau ada nabi yang nongol lagi, itu bukan nabi. Sudah. Ya. Jadi nabi terakhir itu Yohanes membaptis. Tapi nabi dari segala nabi yaitu Yesus Kristus. Dan gitu. Nah, itu pengajaran ortodoksi kita seperti itu, Mas Erik. Ya, makasih Romo. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya yakin hari ini seru juga kok membahas tentang kehidupan para orang suci, ya, seru banget. Iya, Romo. Dan semoga kita mempunyai semangat sama dengan orang-orang suci. Amin, Gitu. amin. Ini saudara Oppo CPH233 siapa? Mas Eri ya itu? Bukan Itu Romo. katechumen kita Romo dari Dari? gereja Agios Dimitrios. Mungkin ada pertanyaan dari Oppo CPH23333. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak. Boleh bertanya. Itu pertanyaan dia tadi Romo yang saya tanyakan. Oh iya, ya. Oh itu mewakili CP Oppo CPH23333. Iya, ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini luar biasa perkembangan dari perluasan dari makna agiologi atau orang-orang suci itu luar biasa hari ini. Kalau nggak ada yang lain ya mungkin Mas Eri bisa ditutup ya. Saya kembalikan ke Mas Eri. Kita akan tutup ya. Baik. Ya, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak Romo buat caranya malam ini. Puji Tuhan ya. Diberkat dan Tuhan memberkati Romo dan keluarga. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa. Saya mohon kesediaannya Pak Kristo dulu dalam doa. Nanti diakhiri dengan kat dari Romo. Baik, kami persilakan Pak Kristodulus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah kami, kemuliaan bagimu. Ya Raja Surga yang penuhi roh kebenaran, hari segala tempat kami segala sesuatu, harta simpan segala hal yang baik serta sang pemberi hidup.
Datanglah ditinggallah dalam kami serta bersihkan kami dari segala kenajisan dan selamatkan jiwa kami ya Sang Hidayah. Allah Maha Kudus Sang Kuasa Maha Kudus kasihlah kami. Allah Maha Kudus Sang Kuasa Maha Kudus Sang Bapa Maha Kudus kasihlah kami. Allah Maha Kudus Sang Kuasa Maha Kudus Sang Bapa Maha Kudus kasihlah kami. Mulia serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus kasihlah kami. Ya Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda maafkanlah pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan dan nyaman. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu ini. Akan surga dikuduskanlah nama kami, kerajaan ini berkehendak di atas bumi dalam surga. Berikanlah kami pada depan kami sunnah dan berikanlah kami kesempatan kami, seperti kami juga mampu dalam bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari sejak. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu segala abad. Amin. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Ya Bapa berkatilah. Recording adanya in progress. yang tak terbatas Tuhan. Selanjutnya kami akan menyerahkan hidup kami sepenuhnya malam hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk beristirahat. Sepanjang istirahat kami, ya Tuhan, bimbinglah kami dengan penyertaan malaikat kudus-Mu, sehingga esok pagi kami bisa bangun kembali dan memuliakan nama-Mu sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu kiranya Sang Kristus Allah kami, melalui permohonan dari Ibu yang tersuci, berkat Sang Theotokos selalu peran Maria, doa permohonan dari Bapa suci yang terhilami oleh Allah, Datuk Moyang Sang Kristus kakek Yoakim nenek Hana, Yusuf pelindung Bunda Maria, Agius Paisius Agioritus, Porfirius Kapsukalibitu, Jana Suci Yakubus Calikis dari Evia, Nektarius Pantepoleos dari Egina, dan semua jana suci. Melalui doa-doa para Bapak suci, ya Tuhan Yesus, Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin.